Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bunda Dina Indriani menyapa keluarga ajaib di Indonesia dalam podcast DKA. Kali ini adalah sesi yang sangat luar biasa, yaitu hari ini kita akan bertemu narasumber yang tidak biasa. Kalau kemarin Bunda Dina ditemani oleh ada Bapak siap tanggap, ada Ibu rumah tangguh, lalu ada juga kakak-kakak ajaib ya yang memang memiliki pengalaman-pengalaman yang bagaimana ketika mereka menerima ilmu kehidupan ya, proses kehidupan mereka dipraktekkan dan akhirnya yang tadinya mengalami kegelapan menjadi terang kembali. Nah, kali ini Bunda Dina ingin membahas sebuah pendidikan ya. Pendidikan ini sangat luar biasa sebagai penerang cahaya kehidupan manusia. Dan tentunya kita tinggal di Indonesia adalah hal yang sangat-sangat perlu kita syukuri. Ya, kita bisa belajar dengan lebih merdeka ya, karena kita sudah merdeka dan kita juga saat ini bisa mengembangkan ya pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, kali ini Bunda Dina membahas tentang tidak akan mengamati pendidikan Indonesia dari kekurangannya. No, semua sesuatu pasti punya kekurangan. Tapi kita akan bicara sebuah pendidikan, di mana pendidikan tentang pendidikan ajaib, di mana kita akan melengkapi dari pendidikan yang sudah ada di Indonesia tanpa mendiskreditkan pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Nah, sebelumnya ingin sekali ayah bunda mungkin yang sekarang ini nonton, boleh loh nanti di sesi selanjutnya Bunda Dina akan mendatangkan narasumber justru perwakilan dari anak-anaknya. Makanya tema podcast kali ini adalah kumpul bocah ajaib ya. Nah, makanya kita akan membahas kali ini tentang pendidikan ajaib. Sebelumnya, izin Bunda Dina bertanya dulu nih kepada ayah bunda yang hadir hari ini dalam podcast Dunia Keluarga Ajaib. Pada sebuah penelitian di Thomas Likona Corton University, ini dilakukan penelitian. Nah, sekarang Bunda Dina mau tanya, apakah ciri-ciri ini sudah terjadi di negeri kita atau belum? Ya, jadi ayah bunda yang saat ini sedang menonton podcast kita, boleh melihat 10 ciri kehancuran sebuah negeri. Nah, apakah sudah terjadi di negeri kita? Oke, pertama, pengaruh peer group yang sangat kuat. Ya, di mana anak-anak kita ini justru lebih kuat itu karena pengaruh dari circle-nya, bukan dari lingkungan keluarganya, ya. Yang kedua, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja saat ini. Apakah ini sudah terjadi di negeri kita? Oke, hanya ayah dan bunda yang bisa jawab ya. Selanjutnya, meningkatnya perilaku merusak diri di generasi kita yang saat ini sudah mulai sering terjadi. Sudah mulai terjadi. Oke, yang keempat, menurunnya etos kerja. Di mana kita sudah tahu ya, kemarin itu banyak sekali yang dikeluhkan para pengusaha ketika menerima wawancara atau interview para generasi khususnya generasi Gen Z. Karena mereka melamar, apply, tapi mereka tuh kadang-kadang tidak menuntaskan pekerjaannya, dan salah satunya adalah mereka ingin fleksibel gitu loh. Padahal mereka lagi apply gitu, lagi melamar kepada perusahaan tersebut. Beda banget dengan karakter pada saat di zaman kita nih generasi X gitu ya, yang atau baby boomers, ketangguhan dalam pekerjaan itu bisa long term, tapi saat ini memang ada etos kerja yang cukup menurun. Apakah sudah terjadi? Iya, itu pun banyak dikeluhkan oleh beberapa perusahaan perihal generasi kita saat ini ketika mereka melamar kerja. Selanjutnya, sudah mulai terjadikah rendahnya rasa hormat baik kepada guru, kepada orang tua, betul? Atau kepada kakaknya? Nah, itu sudah mulai terjadi? Iya. Selanjutnya, rendahnya rasa tanggung jawab, lalu membudayakan ketidakjujuran, adanya rasa saling curiga, dan menggunakan bahasa yang kata-kata yang buruk. Apakah ini sudah terjadi di negeri kita? Ini baru 9. Ya, ibu bapak yang hadir hari ini sudah bisa melihat dari 9 ini apakah sudah terjadi di negeri kita. Dan yang ke-10, semakin mengaburnya pedoman moral. Jika ternyata jawaban kita adalah iya, sudah mulai terjadi, maka hasil penelitian dari Thomas Likona Corton University itu adalah 10 ciri kehancuran sebuah negeri. Apakah miris saja cukup? Enggak. Kita perlu berbuat sesuatu. Maka saat ini Allah mengamanahi saya sebagai Dewan Pembina Yayasan Khairul Rozikin Bandung. Profesi saya juga sebagai seorang trainer, penulis buku, dan juga mengajar anak-anak. Sekali lagi, kita di podcast kali ini tidak membahas kekurangan pendidikan yang sudah ada. Namun,
Jika memang hal itu sudah mulai terjadi di negeri kita, artinya miris saja tidak cukup. Kita perlu berbuat sesuatu, perlu melengkapi dari pendidikan yang sudah ada. Maka izinkan Bunda Dina memperkenalkan sebuah pendidikan yang bernama Magnet Rezeki. Nah, kali ini Bunda Dina ingin membahas Magnet Rezeki ini justru fokus pada pendidikan anak usia dini dan juga sekolah dasar. Kebetulan saya diamanahi sebagai area manager dari Alifa Muslim Baby Trainer Daycare. Loh, baby, anak-anak diajarin rezeki. Oke, tenang dulu, tenang ya. Oke, nanti kenalan. Gimana programnya? Terus dan saya juga diamanahi sebagai selaku Dewan Pembina dari Yayasan Koridor Rezekin. Ada juga TK, ada juga SD, dan kita juga ada bimbel yang kita telah selenggarakan baik di Nusantara maupun mancanegara. Nah, murid kita waktu saat itu pandemi sekitar 1.500 orang. Maka izinkan kali ini Bunda Dina menyampaikan sebuah pendidikan ajaib. Karena founder kita, salah satunya foundernya adalah Bapak Ustadz Nasrullah, menyampaikan kepada kita bahwa jangan kau didik anak hanya sekedar jadi pintar, tapi didiklah anak kita menjadi anak ajaib. Apa itu anak ajaib? Anak yang selalu ditolong Allah dan kebutuhannya selalu ditolong Allah. Maka Magnet Rezeki adalah sebuah program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah, baik untuk yayasan, guru, parenting, dan termasuk anak didiknya yang didesain dengan ilmu rahasia Magnet Rezeki. Ilmu rahasia Magnet Rezeki adalah sebuah ilmu yang bisa mengajak manusia untuk menarik rezeki dan mengundang keajaiban dengan cara Allah. Karena selama ini kita dididik untuk bagaimana kerja keras memberikan hasil. Ya, kita tidak lagi melibatkan Allah dari awal, tengah, dan akhir. Kamu sekolah nak biar pinter, habis pinter cari kerja. Selesai cuma itu. Ya, tapi bagaimana pendekatan ilmu Magnet Rezeki mengajak mereka untuk mengkategorikan rezeki sesuai dengan usianya mereka masing-masing, lalu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa hidup dilihat Allah. Nah, itulah pendekatan yang akan kita lakukan dalam pendidikan ajaib ini. Dan insya Allah ini akan berdampak luar biasa untuk pengembangan SDM di lingkungan sekolah. Untuk itulah kami mendesain ilmu ini agar bisa menjadi penunjang penyelenggaraan sekolah sehingga tercipta hubungan komunikasi yang satu, sama, dan terhubung. Nah, maka kali ini Bunda Dina akan menyampaikan dan memperkenalkan ilmu pendidikan ajaib ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Anak-anak yang akan hadir adalah anak-anak ajaib Indonesia. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Oke, kembali bersama dengan Bunda Dina. Tadi Bunda Dina sudah ceritakan bahwa kita kedatangan tamu podcast kali ini istimewa. Kalau tadi kita ngomongin tentang pendidikan ajaib, artinya ada orang-orang yang hadir, salah satunya adalah siswa dari pendidikan tersebut. Yuk kita kenalan dulu dengan teman-teman ajaib kita hari ini yang hadir untuk menemani Bunda Dina di podcast BKA. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilma, umur saya 11 tahun. Saya duduk di kelas 5 SD di SD Khairul Rezekin Bandung. Dan sekarang saya akan memperkenalkan teman saya Wawa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafa, biasa dipanggil Wawa. Aku sekolah di MI Lukmanul Hakim Slawi. Aku kelas 5 SD dan aku umur 11 tahun. Dan sekarang aku akan memperkenalkan teman saya Brian. Halo, nama aku Brian. Aku umurnya 12 tahun. Aku sekolah di SD Khairul Rezekin Bandung. Aku kelas 6. Oke, Masya Allah. Terima kasih loh udah hadir nemenin Bunda Dina di sini. Makasih ya. Tadi kesini lancar kan?
Lancar, Masya Allah. Oke, kalau tadi kita ngomongin pendidikan ajaib nih, kayak kan teman-teman udah sekolah tuh ya masing-masing ya. Tadi ada dari Ilma dari Bandung, Brian dari Bandung. Kalau Wawa sendiri dari Slawi, Tegal. Iya. Nih, Bu Nadina mau lagi ngomongin nih, mau ngomongin sebuah pendidikan. Nih, menurut Wawa nih sama teman-teman sama Ilma, apa sih yang menjadi pelajaran favorit nih? Kalau di sekolah kan kita punya mata pelajaran nih. Ada pelajaran apa aja biasanya? Ada bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, terus apa lagi? Matematika, terus Inggris. bahasa Inggris, terus pelajaran Pancasila, Pancasila, terus apa lagi? Oh, dulu kalau zaman kita zaman beneran Pancasila sekarang namanya PKN. PKN. Oh, kok zaman saya dulu PMP. Siapa yang nonton sebarengan sama Bunda Dina ya? Oh, jadi sekarang PKN. Ya. Siapa lagi selain PKN? Ada lagi? IPA dan IPS. Oke, pastinya kan diajarin nih sama guru. Ada nggak guru favorit tuh kalau pas di sekolah? Mulai dari Brian dulu deh. Coba, ada guru favoritnya nggak waktu di sekolah? Dan mata pelajarannya apa? Kalau mata pelajaran favorit apa? Guru favoritnya siapa? Kalau mata pelajaran favorit aku mah Inggris. Inggris, senangnya bahasa Inggris. Terus tapi kalau guru favoritnya? Bunda Yuli. Bunda Yuli. Bunda Yuli ngajar bahasa Inggris tuh? Enggak. Kenapa milih Bunda Yuli sebagai guru favorit? Apa alasannya coba? Bunda Dina pengen dengar. Baik, Baik, terus penyayang, penyayang, terus sabar. sabar. Baik, penyayang, sabar. Oke, selanjutnya coba kalau Ilma, pelajaran favoritnya apa? Guru favoritnya siapa? Kalau pelajaran favorit aku tuh suka olahraga. Oh, suka olahraga. Oke, terus tapi guru favoritnya sama guru olahraga? Enggak, Siapa? guru sains, Oh, guru sains. Bunda Siapa? Syifa. Bunda Syifa. Kenapa kamu pilih Bunda Syifa? Karena Bunda Syifa itu kalau kita belajar itu selalu asik, Selalu asik, gak ngebosenin, nggak ngebosenin. baik. Baik. Jadi itu yang ada di Bunda Syifa. Ya. Sampai akhirnya dijadikan guru favorit buat Ilma. Oke, terus selanjutnya dari Wawa sendiri senangnya mata pelajaran apa yang di SD, terus guru favoritnya siapa, Wak? Terus kenapa kamu milih dia? Tahfidz. Hafiz. Oke, terus kenapa? Guru favoritnya? Ustazah Sofi. Ustazah Sofi. Kenapa pilih Ustazah Sofi sebagai guru favorit kamu? Soalnya baik, Baik, sabar, sabar, sama asik. Oke, sekarang ya, ini anak-anak sudah mau menyampaikan nih gimana sih mereka memilih guru favoritnya. Tentu ayah bunda kalau memang posisinya sebagai guru nih dan pengajar, coba dong kategorinya masuk ke yang disenengin anak-anak. Tapi ada nggak sih guru yang galak gitu? Di sekolah ada? Atau jadi, aduh kayaknya aku takut deh kalau sama dia. Nggak apa-apa kok, nanti gurunya juga dengar nggak apa-apa. Atau ngomong-ngomong? Ada yang galak? Ada. Oh, ada. Ya udah nggak usah sebutin namanya. Ada juga. Ada. Terus kalau di ada? Oh, nggak ada. Semua baik. Oh, semua baik. Oke. Nih kalau mata pelajaran mereka tadi kan belajar udah cerita nih ya. Nah sekarang Bunda pengen tahu nih. Kan sudah belajar matematika, IPA, IPS dan lain-lain. Tapi di magnet rezeki ya kita kan belajar juga magnet rezeki ya. Pendidikan ajaib. Oke, jurus apa aja? Kalau tadi kan kita belajar mata pelajaran di sekolah umum ya. Di magnet rezeki itu jurus apa aja sih yang kalian pernah terima dan pelajari? Kalau dari Ilma sendiri apa aja? Aku suka LOP, Law of Projection. LOP, jurus LOP namanya Law of Projection. Lalu apa lagi? Disiplin kata. Disiplin kata. Kalau Wawa sendiri? Paradox of Candy. Paradox of Candy itu apa lagi yang Wawa terima pelajarannya? Terumbu karang. Terumbu karang. Kalau Brian masih ingat nggak? Law of Projection. Law LOP terus Sama Paradox of Candy. Paradox of Candy terus ada lagi? Udah. Yang mana lagi? Yang Buka perisai. buka perisai itu apa lagi? Yang buka itu? Masih ingat? Garpu talas. Garpu tala. Terus yang begini. Turunkan turunkan. garis kebenaran. Turunkan garis kebenaran. Nah, jadi ayah bunda, ini tadi kayaknya kok yang baru dengar itu pelajaran apaan ya gitu kan. Mungkin kalau yang baru mengenal ilmu magnet rezeki, izinkan Bunda Dina menyampaikan ada 101 jurus atau mata pelajaran di magnet rezeki. Tapi kita cukup mempelajari 10 jurusnya. Tadi anak-anak sudah menyebutkan ada yang namanya buka perisai. Kalau kita Bunda Dina bilang begini apa nih? Buka Buka serentak apa ini? Buka perisai. Oke, lalu law Law of Projection. projection. Apa yang kalau projection ada apa ininya? Wow, Wow, keren. wow keren. Terus ada ini apa ini? Disiplin kata. Disiplin kata. Terus ada ini apa? Turunkan garis. Turunkan garis kebenaran. Getarkan dengan apa?
Al-Quran pakai jurus apa? Garpu Tala. Pinter. Nah, itu adalah salah satu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, sekarang Bunda Dina mau cerita. Di mana pertama kali Ilma, Wawa, Brian belajar ilmu magnet rezeki? Pertama kali. Jurus pertama, Pertama kali mengenal, bukan jurus pertama. aku kenal dari mana gitu. Betul. Aku kenal waktu aku sekolah di SD Hairul Rezeki. Oh, oke. Di SD Khairul Rozikin lah Ilma baru belajar ilmu magnet rezeki. Iya. Waktu kelas berapa pindahannya? Aku pindah kelas 3. Kelas 3. Jadi sebelumnya memang di sekolah lain tidak ada? Tidak belajar tadi LOP, POC gitu nggak belajar? Oh enggak. Kalau Wawa sendiri ini kan belajarnya langsung karena ke SD Khairul Rozikin ada ada MR-nya ya. Kalau Wawa pertama kali kenal MR di mana, Wa? Umur berapa? Kayaknya kelas 3. Kelas 3 SD. Waktu pas kapan tuh Wawa pertama kali kenal sama ilmu magnet rezeki? Waktu itu ada BOMR offline Oh, BOMR offline. Di mana tuh? di Bandung. Di Bandung. Oh, oke, pertama kali ya. Oke, terus belajar. Jadi sengaja dari Tegal ke Bandung. Datang ke Bandung buat belajar itu. Masya Allah. Terus kalau Brian sendiri dari mana belajarnya? Dari SD Hairul Rezeki. Oh, dari SD Khairul Rozikin. Nah, kalau misalnya sekarang Bunda Dina mau tanya, kalau tadi kan ada mata pelajaran favorit ya. Pas di magnet rezeki sendiri apa sih yang jadi jurus favoritnya? Law of Projection. Ilma senang law of projection. Kenapa Mak senang sama jurus law of projection? Mungkin yang belum tahu pengen tahu loh. Karena gini kan biasanya kalau eskul di sekolah dasar adanya taekwondo ya. Ada apa lagi? Ada eskulnya yang lain-lain? Les badminton. Terus apa Futsal. lagi? Futsal, panahan, betul nggak? Tapi kan les di kita tuh adanya namanya magnet rezeki. Nah, Ilma katanya jurusnya senangnya LOP. Kenapa Ilma memilih jurus LOP itu coba? Karena kalau aku berpikir yang baik-baik pasti bakal terjadi. Oh gitu. Emang sebelum sekolah di SD Khairul Rozikin atau kamu belum pindah, gimana sih cara kamu berpikir? Jadi dulu tuh aku pernah lomba. Oh, kamu seneng ikut lomba? Ya. Oke, terus? Terus di lomba itu tuh saingannya emang berat-berat. Di situ aku bilang aku nggak bisa, aku nggak akan juara karena saingannya belum mudah. Oh gitu. Jadi ketika kamu mau lomba, kamu langsung berpikir, berkata, aduh kayaknya aku nggak akan menang nih, betul? Iya. Terus kayaknya saingan aku berat-berat deh. Iya. Terus ternyata kamu menang lomba setelah berpikir begitu sebelum lomba. Jadi Allah memang sesuai dengan pikiran kamu. Iya. Terus apa yang mengubah dirimu ketika kamu belajar ilmu magnet rezeki yang berjurus LOP itu? Akhirnya kamu ngapain sebelum kamu lomba? Sebelum aku lomba, kalau aku udah mengenal jurus LOP, aku berpikirannya kalau aku bisa pasti juara. Kalau aku tuh pasti panggung ngomongnya tuh pasti lancar. Pasti lancar, aku pasti bisa, aku pasti juara. Itu yang kamu katakan sebelum lomba. Iya. Jadi itu yang membedakan ketika Ilma belum belajar magnet rezeki sama yang sudah. Dan akhirnya ketika berkata begitu sebelum lomba menang. Menang juara 1. Di mana juara satunya? Aku juara 1 Di lomba apa waktu itu pertama kali? lomba mendongeng. Mendongeng. Oh, Ilma senang mendongeng. Jadi lomba dan akhirnya menang. Iya. Dengan berucap dan berpikir yang baik-baik gitu. Iya. Wah, syarat tepuk tangan dong. Nah, jadi nih kalau yang nonton hari ini ada kakak-kakak di atas Ilma yang masih suka overthinking kuadrat ya, insecure ya. Coba deh belajar sama adik kita yang satu ini bahwa Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau kita mikir kita nggak bisa, saingan kita berat dan lain-lain, akhirnya jadi nasib. Dan kalau ternyata Ilma mengubah lewat belajar ilmu magnet rezeki namanya LOP, yaitu berpikir baik, dan akhirnya Ilma beneran jadi juara sesuai dengan pikiran Ilma. Tapi kan tentunya berikhtiar juga kan untuk memantaskan diri ya, nggak cuma mikir gitu doang kan. Oh oke. Cerita Ilma kayaknya seru banget nih. Bunda Dina sekarang mau nanya ceritanya Wawa. Kalau Wawa sendiri jurus favoritnya apa, Wak? Disiplin kata. Disiplin kata. Kenapa Wawa memilih dari 10 jurus dasar disiplin kata? Karena ucapan adalah doa. Masya Allah. Catat. Apa sekali lagi, Wak? Ucapan adalah Ucapan adalah doa. Terus gimana tuh, Wak? Kenapa Wawa sangat meyakini bahwa ucapan adalah doa? Terus? karena waktu itu kan aku lomba Sama lomba juga. Oke, terus? lomba panahan. Panahan, baik. Waktu itu aku belum menang. Belum menang. Aku berpikiran yang gak baik.
Pertama sama kayak Ilma, nggak berpikir baik. Apa waktu itu yang kamu pikirin ketika mau lomba panahan? Aku waktu itu baru latihan beberapa kali. Kayaknya nggak latihannya nggak maksimal deh gitu ya. Terus apa lagi? Terus lawannya itu banyak. Banyak. Oke, terus? Gitu. Ternyata ketika kamu mikir kayak gitu belum menang. Oke. Dan apa yang kamu praktekin dari disiplin kata? Dan ada nggak yang mengubah nasib Wawa akhirnya? Ketika kamu ngapain tuh? Berkata apa? Baik. Berkata baik. Apa yang kamu berkata baik terus itu jadi kenyataan akhirnya? Waktu itu aku ikut lomba lagi, Mm-mm. lagi. Mm-mm. Terus aku berpikiran bisa menang, Mm-mm. bisa juara, Mm-mm. dan bisa kena ngumpul di kuning terus. Ngumpulin Di kuning terus. di kuning terus. Oh oke. Ternyata kenyataannya Iya. jadi Masya Allah. Pas banget ya Bunda Dina, padahal nanti malam tuh ya harusnya kita mau ngobrolin tentang kekuatan the power of word. Jadi ternyata anak-anak pun ketika mengubah kata-katanya itu ternyata mengubah nasib kalian, betul ya? Oke, makasih Wak. Nanti cerita lagi ya. Selain lomba ada nggak sih yang membuat ibaratnya Wawa akhirnya mengalami keajaiban dari kata-kata Wawa sendiri ya? Oke, siap. Lalu Brian nih, Bunda Dina mau tanya, dari jurus favoritnya apa nak? Paradox of Candy. Wah, Paradox of Candy. Waduh, ini yang alumni MR pasti kaget ya. Jarang-jarang nih ada yang seneng jurus Paradox of Candy atau POC. Bray, kenapa Bray? Kok seneng sama jurus POC? Biasanya ibu-ibu aja nggak mau dapat POC tapi mau dapat LOP. Kenapa seneng Karena POC? sebelum kita mendapatkan permen manis ya, Mm-mm. kita bakalan dikasih itu bungkus permen dulu. Masya Allah. Jadi kata Brian, sebelum kita mendapatkan permen manisnya, karena makanya Paradox of Candy itu candy ya, oke. Kita akan mendapatkan dulu bungkus Permen. permennya. Emang ada kejadian apa yang bikin kamu tuh seneng sama jurus POC ini? Orang banyak yang menghindari loh. Kenapa nak? Terus Waktu itu kenapa? aku pingin masuk ke SMP impian. Dia pengen masuk ke SMP impiannya. Terus Aku sholat terus terus ngaji terus tepat waktu di sholat tepat masjid. waktu di masjid, terus Terus itu dapat bungkus permen. udah sholat ke masjid, terus apa lagi? Sholat tepat waktu, malah dapat bungkus permen. Kenapa? Nah jadi gini, yang belum tahu tentang Paradox of Candy, jadi bungkus itu adalah musibah, permen itu keajaibannya. Jadi kalau ini sebelum kamu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, maka kamu akan mengalami kesulitan atau musibah terlebih dahulu. Nah makanya istilahnya adalah bungkus permen dan permen. Nah waktu kamu sudah melakukan kebaikan, malah kamu dapat bungkus permen. Waktu itu bungkus permennya apa nak? Kucing aku meninggal. Kucingnya meninggal. Siapa nama kucingnya? Bambang. Bambang. Maaf ya, nama kucingnya Bambang. Pas kamu tahu nih, kan kamu tadi tahu sebelumnya memang belajar magnet rezeki dulu sebelum ngalamin kejadian itu. Iya. Jurus apa aja waktu itu kok yang kamu terima waktu pas BOMR 2 ya, level 2 ya? Jurus Paradox of Candy, terus Turunkan garis kebenaran sama buka perisai. bukan yang Quran, Garputala. Garputala. Dan ternyata Brian mengalami kejadian POC itu, si bungkus permen. Kucingnya meninggal. Iya. Kamu sedih Sedih. banget. Gak apa-apa, nangis ya tempat ya. Iya, saking sayangnya sama kucing. Iya. Udah jadi adik ya. Oke. Ketika tahu sudah nangis tuh, tarik napas, bisa ngucapin apa selain gitu? Keren. Oh, keren dulu. Terus prosesnya setelah itu, karena memang di magnet rezeki itu diajarkan ketika kita ngadepin musibah ya atau ujian, kita katakan tarik napas, alhamdulillah ya Allah, wow keren. Nah ternyata ketika ilmu ini Brian terima, Brian belajar, Brian juga dipaksa praktek akhirnya. Iya. Dengan mengatakan Wow keren. wow keren. Lalu apalagi setelah itu untuk mengatasi rasa sedih dan lain-lain, Brian ngapain? Salat taubat. Brian sholat tobat. Berapa rakaat? Pokoknya banyak. Banyak, oke. Masya Allah. Jadi Bambang yang meninggal, Brian belajar sholat tobat. Kenapa ya sholat tobat waktu itu langsung praktek?
Nah, semoga itu biar Bambang masuk surga. Biar Bambang masuk surga. Terus minta maaf ya kemarin gak suka, kadang-kadang suka ngasih makan sama Bambang pas hidup ya. Iya. Iya. Terus abis sholat tobat Brian ngapain lagi tuh? Ngaji, terus Ngaji. garpu tala. Oh, garpu tala dulu terus ngaji. Jadi cara menenangkan hati ketika Bambangnya meninggal, Brian dengan garpu tala, dengan mengaji itu kan udah mulai tenang hati Brian. Iya. Waktu itu masih ingat gak kira-kira Allah kayak ngomong apa sih sama Brian ketika Brian mengaji? Kan membuka artinya tuh. Pokoknya mah itu harus banyakin tulis surat-surat gitu, sama harus banyakin ngaji. Oh, Iya. jadi Allah dikembalikan suruh dekat sama Quran. Iya. Dan ketika Brian bisa mengatasi nih tantangan Brian sebagai seorang anak SD, yaitu kehilangan kucingnya, Brian udah terima jurus favoritnya juga, yaitu POC dan garpu tala. Brian terima permennya. Ya, terima. Apa permen yang ketika selang berapa hari itu setelah kejadian kucingnya nggak ada? Semingguan. Seminggu Ya. kemudian Brian terima permen manis. Wah, Apa itu permen manisnya? diterima di SMP Impian. Oh, Masya Allah. Di balik kisahnya Bambang meninggal, ternyata Brian diterima di SMP impiannya. Iya. Masya Allah, yang memang sebelumnya juga itu Brian pengen banget sekolah di situ. Iya. Masya Allah. Terus itu yang Brian senang, kenapa akhirnya sama ilmu mana rezeki di jurus POC itu. Iya. Masya Allah. Praktek terus ya. Jadi kalau ada apa-apa lapornya ke siapa? Allah. Lapor ke Allah. Tuh, ayah bunda coba bayangkan ketika anak kita menerima ilmu pendidikan ajaib ini. Siapa bilang anak kecil atau anak usia SD tidak mengalami tantangan hidup? Ya, tantangan hidup buat Brian adalah kehilangan kucingnya. Mungkin bagi kita biasa aja buat yang sudah besar. Mungkin lebih kaget kalau kehilangan handphone dan lain-lain. Namun, setiap manusia termasuk usia anak SD itu pasti ngalamin yang namanya tantangan kehidupan. Tapi dengan belajar pendidikan ajaib, dia kembalikan segala sesuatunya ke Allahnya. Makanya dia buka perisai, ya, praktek langsung, yaitu dengan laksanakan sholat tobat. Lalu dia menenangkan dirinya dengan membaca Quran, gitu kan. Lalu dia mempraktekkan isi Qurannya untuk bisa lebih dekat lagi. Makanya Brian akhirnya mulai terus baca Quran setiap subuh itu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya sharingnya ya. Oke, sekarang Bunda Dina mau sharing lagi nih. Oh iya, sebentar. Guru favoritnya siapa di Manet Rezeki? Waktu pertama kali yang mengenalkan Manet Rezeki siapa? Bunda. Bunda siapa? Bunda Dina. Bunda Dina, yang mana Bunda Dina teh? Oh, Bunda Dina. Oke. Kenapa sih memilih Bunda Dina sebagai guru favorit ngajarin Manet Rezeki? Karena ngajarinnya seru. Ngajarinnya Seru. boleh GR ya dikit ya? Nggak boleh. Bisa nangkep materinya. Bisa apa? Ngasih materinya seperti apa ketika ngajarin Manet Rezeki? Bisa jelas. Oh, sangat jelas mengajarkannya. Iya. Jadi ayah ngerti. Terus apa lagi yang ketiga? Terus ramah. Oh, Rama. Oke, terima kasih. Murid ajaib. Oke, sekarang kita udah ngobrol sama Brian. Bunda boleh ngobrol lagi sama sama Ilma dan Mama ya? Iya. Oke, makasih Brian atas sharingnya. Oke, kalau Ilma sendiri nih, Mak, kamu pernah ngalamin kisah yang mana nih dengan kamu belajar di luar pendidikan formal? Kamu kan juga belajar nih, yang formal kan IPA, IPS, bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi kan kamu juga belajar tentang pendidikan ajaib. Nah, ada nggak sih pengalaman Ilma yang boleh di-sharingkan ke teman-teman yang saat ini mungkin lagi apa sih Manet Rezeki, terus apa sih dampaknya buat kamu? Silakan, Mak. Apa? Ada 2 pengalaman. Oh, ada 2 pengalaman, ada 2 kisah. Boleh pengalaman pertama tentang apa, Nak? Jadi waktu tahun kemarin adik mamaku tuh hamil. Oh, mamanya hamil. Terus ada satu hari tuh mama aku tuh udah waktunya ngelahirin kan, soalnya udah ada mulasnya gitu kan. Terus mama aku dari jam 6 pagi itu terus di bidan. Di bidan. Nah, Oke. di bidan tuh kan dicek kan pasti. Nah, dicek pembukaan berapa, terus pas dilihat, oh Bu, bayinya nggak mau keluar. Oh, pas dari jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai Jam 6 sore. jam 6 sore. Di Jadi bidan. mama nahan mulus tuh. Iya. Oke, terus? Pas kan mau melahirkannya kan tadinya di bidan. Terus kata bidannya kayak gini, Bu, ini kayaknya ke rumah sehat aja deh.
Oh, denger ke rumah mana? Ke rumah mana? Rumah sehat. Jadi kalau anak ajaib nggak lagi nyebut rumah sakit, karena tadi kata Wawa kan harus disiplin kata. Rumah sakit diganti dengan Rumah sehat. rumah sehat. Terus akhirnya mama dibawa ke rumah sehat tuh. Iya. Oke, terus? Terus kan nanya suster kan, Mm-mm. ini bayinya nggak mau keluar. Mm-mm. Terus kata susternya itu bilang, Mm-mm. ibu harus dioperasi gitu. Jadi mama harus dioperasi Iya, sesar. mama udah masuk ruang operasi, udah pakai baju operasi, semua alat-alat udah disiapin. Mm-mm. Cuma susternya tuh setiap setiap sama mama tuh suka nanya gini, ibu mulus gak? Terus pas itu iya, ditanya terus pas dicek lagi ketubannya udah pecah. Oh, mama udah pucat, Iya. udah masuk ruang operasi. Iya. Oke, terus ya? Untungnya di situ dokter operasinya tuh belum datang, jadi masih bisa dibatalin. Mm-mm. Terus udah gitu, ya udah Bu, nggak apa-apa, normal aja. Akhirnya normal deh. Jadi keajaiban yang tadinya sesar Iya. akhirnya bisa normal. Iya. Masya Allah. Coba Bunda Dina mau tanya, di balik keajaiban yang terjadi sama mama nih yang tadinya harusnya sesar, ya, apa sih yang kamu lakukan? Apa yang kamu praktekkan bareng papa? Aku sama papa MTK ke mama. Satu, MTK ke mama. MTK itu apa? Boleh Bunda Dina sebentar jelasin. Jadi ada salah satu jurus magnet rezeki namanya MTK, merawat terumbu karang, ya. Jadi bagaimana kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, karena disitulah letak rezeki. Nah, rezeki yang saat itu mamanya Ilma inginkan kan adalah kelancaran dalam melahirkan. Dan Ilma sama papahnya melakukan MTK. Jadi bagaimana memuliakan dan membahagiakan yang mau melahirkan, ya. Oke, apa yang Ilma lakukan jurus MTK-nya? Dipraktekannya apa? Kalau aku ya pijitin mama, terus kayak urut-urutin punggungnya mama. Ya Terus- Allah, baik amat kamu ya. Mamanya mau ngelahirin, kamu yang ngurutin. Ya Allah, berbakti sekali. Terus? Terus kalau papa itu sholat taubat. Oh, papanya sholat taubat di masjid. Iya. Allah. Terus pas itu ada suster keluar ruangan operasinya. Ditanya atas nama Pak Denny, nama papa aku kan. Terus udah gitu, iya udah itu akhirnya normal katanya. Langsung pada kaget semua, bukannya sesar, nggak jadi, ketubannya keburu pecah. Tuh, enaknya punya Allah gitu ya. Enak gak sih punya Allah? Enak. Bray, enak gak sih punya Allah? Enak. Kalau abis dapet ujian atau musibah aja, Allah langsung kasih permen manis lagi ya? Iya. Masya Allah, enak punya Allah. Masya Allah. Nih, kalau para podcast yang nonton setia ya, Ilma ini adalah anak dari Pak Denny Mulyana dan juga Bunda Yulianti. Kalau sudah nonton podcast tentang aku musuhan sama rokok, nah itu adalah orang tua dari Ilma. Jadi kenapa Ilma dapat adik ajaib yang tadinya harusnya sesar tidak jadi sesar? Karena secara detailnya bagaimana Pak Denny melakukan sesi sholat tobatnya itu, tonton di podcast berikut ini ya. Jadi ingin nonton lagi. Nah, ini anaknya nih. Oke, itu kisahnya dari mama kamu ya. Terus ada lagi nggak kisah yang lainnya yang kamu praktek jurus magnet rezeki yang akhirnya mengundang keajaiban rezeki? Ada apa lagi? Jadi tahun kemarin itu aku ikutan lomba mendongeng lagi. Oh, ikut lagi kemarin udah juara, sekarang ikut lagi. Ya, siap, aku coba terus? lagi. Tapi ini tuh lombanya seleksi online. Oke. Nah, di online ini kan kita harus kirim video, terus nanti tuh bakal dipilih mana yang emang bagus, bicaranya lancar. Terus ada di hari pengumumannya kan semuanya di Instagram ya, kan Betul. online. Nah, pas mama aku cari slide-nya tuh awalnya tuh aku sholat tobat dulu. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu berlomba? Aku sholat tobat Praktek dulu. jurus magnet rezeki. Apa lagi? Buka perisai. Buka perisai. Ngapain buka perisai? Buka perisai prakteknya apa? Aku minta maaf ke mama sama Masya papa. Allah. Terus? Terus aku minta ridhonya mama papa, guru, sama terutama bun. Masya Allah. Kenapa nggak harus dengan guru juga? Iya, karena biar yang bantu doanya banyak. Masya Allah. Terus udah gitu, mama aku cek slide-slide di Instagramnya kan. Terus mama aku lihat, mama aku bilang, "Teh, nama kamu nggak ada." Terus aku bilang gini, "Oh, mungkin Allah mau ngasih keajaiban yang lebih luar biasa lagi." Iya. Terus kata papa aku gini, "Coba sini papa lihat." Iya. Pas lihat ternyata aku ada di slide terakhir. Soalnya aku tuh awalnya ya udah sabar aja, soalnya saingannya dari sekolah-sekolah yang luar biasa kayak
Darul Tapi di situ Tauhid. kamu nggak kecil hati kan? Enggak, Karena aku kita pede punya, aja. punya pede aja karena kita punya siapa? Allah. Punya Allah, masya Malah Allah. itu saingannya tuh dari Ashifa, Mm-mm. dari Darul Tauhid dan sekolah luar biasa yang terkenal. Dan SD Khairul Razikin masuk. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari finalis yang masuk cuma berapa orang waktu itu? Bagi kategori 3, 4, 5, 6 ada 10 orang, 13 orangan. Iya. Terus aku masuk ke situ, masuk final. Masuk final ya nak ya. Oke, masya Allah, boleh dong tepuk tangan buat Ilma. Buka perisai dulu, nyenengin mama papahnya, minta maaf, minta ridho guru, ya. Terus ilmu public speaking waktu itu sama Bunda Dina, kalau setiap kali kita mau tampil harus baca surat apa? Al-Waqi'ah. Ilmu praktekin? Iya. Ilmu praktekin, jadi dibantu sama Allah kelancarannya. Oke, Ayah Bunda, kenapa pendidikan Magnet Rezeki itu tidak hanya mengajarkan bagaimana kita hanya mengantarkan anak ke gerbang wisuda, tapi antarkan anak ke gerbang surga. Jadi ketika dia ingin berprestasi, maka dekatkan dulu dia dengan Maha Pemilik kecerdasannya, gitu ya. Dengan bahwa dia melalui proses itu bukan karena dia yang hebat semata, tapi karena ada Allah yang Maha membantu. Nah, SD Khairul Razikin tepatnya ada di Bandung, berbasis tauhid dan magnet rezeki. Nah, Ilma adalah salah satu dari siswanya, dan siswa ini ketika orang tuanya belajar, ya, mau belajar merendahkan hati, belajar kembali seperti ke sekolah ilmu magnet rezeki, maka ilmu itu akan lebih nyerap banyak sekali ke anak-anak, ya. Dan ini bisa dibuktikan oleh Ilma bahwa Ilma ini melakukan tahapan-tahapan di mana dia telepon Allah dulu dengan apa? Yaitu jurus-jurus magnet rezeki yang sudah diajarkan, yang sudah diterima sama Ilma. Jadi itu yang perlu kita lakukan, Ayah Bunda. Oke, sekali lagi, jangan hanya antarkan anak kita ke gerbang wisuda, tapi hantarkan anak kita ke gerbang surga. Dan kenapa anak tidak hanya dididik jadi pintar, tapi didik anak kita jadi anak ajaib yang selalu ditolong Allah. Terima kasih Ilma atas kisahnya, dan kamu merasakan bahwa enak banget kalau ditolong Allah ya. Enak banget. Nah, sekarang Ilma mau nggak denger ada kisah yang ajaib lagi? Oke. Wah. Oke, Wah. Nah, sekarang terakhir Wawa ya. Wah, coba dong kisahnya. Apa yang Wawa alami sebagai seorang anak SD, kan belajar juga ilmu formal di SD Wawa ya. Di SD Wawa di mana, Wak? MI Lukmanul Hakim Slawi. Selawi di Tegal berarti. Oke. Tapi Wawa juga belajar magnet rezeki ya. Oke. Apa yang Wawa terapkan atau kisah apa yang akhirnya membantu Wawa ngalami keajaiban? Apa aja, Wak? Boleh cerita dulu Kak sama teman-teman. Silakan, Nak. Nah, jadi waktu itu kan aku hadir ke acara miladnya Magnet Rezeki. Oh, milad magnet rezeki. Yang keberapa waktu itu ya? Di Jakarta kemarin? Oh, 9. Oke. Terus udah gitu? Habis itu di akhir acara itu ada undian Ada undian. Dapat apa, Wak, waktu itu ya? 1 dinar. Oh, 1 dinar. Oke. Belum tahu dinar ya? Dinar Khairul Razikin. Oke. Nah, dinar Khairul Razikin itu 1 dinar. Kamu tahu harganya 1 dinar berapa waktu itu? 7 juta. 7 juta. Jadi Wawa waktu itu ada door prize. Terus apa yang Wawa lakukan waktu itu ketika tahu ini ada door prize dinar nih senilai 7 juta? Aku LOP, Mhm. terus salawat sama Rasul. Oh, itu Wawa praktek gitu. Salawat sama Rasul waktu pas lagi acara milad gitu? Iya. Oh, terus apa lagi? Terus berpikiran yang baik, yakin bisa dapat. Jadi kamu udah kayak gini. Kayaknya aku yakin dapat nih dinarnya gitu. Iya. Jadi praktek disiplin kata juga. Oh, oke. Terus apa yang terjadi, Wak, ternyata? Ternyata waktu itu nomor undian aku tuh ada disebutin gitu. Habis itu ya udah aku dapat 1 dinar. Dapat 1 dinarnya, masya Allah, Allahu Akbar. Padahal waktu itu kan pembagiannya ada yang seperempat, ada yang setengah, ada yang 1. Iya. Jadi Wawa dapatnya 1. 1 dinar, masya Allah. Itulah ya, kalau punya anak ajaib, dia pikir baik, dia berkata baik, jadi. Itu kisah Wawa tuh, disiplin kata. Ada lagi nggak kisah lain, Wak, yang bikin Wawa tuh, ya Allah, enak ya punya Allah, gitu, tinggal ngomong sama Allah gitu. Apa itu, Wak? Waktu itu pengen umroh. Pengen umroh. Gimana caranya Wawa pengen umroh waktu itu dan terbetiknya pas kapan? Waktu itu
pas mendekati bulan Oktober, Bulan Oktober. aku pengen banget ikut Super Camp Umroh Magnet Rezeki bareng Pak Nasrullah. Mm-mm, Habis itu aku LOP. mm-mm. Aku bilang ke papa, "Pa pengen nanti umroh," sama aku bilang ke Allah juga. Iya, jadi kamu bilang ke papa, bilang ke Allah. Terus gimana cara kamu memantaskan diri tuh? Waktu kamu bilang ke papa, bilang ke Allah, apa yang kamu praktekin dari jurus magnet rezeki? LOP. LOP-nya ngapain waktu itu? Ditulis apa cuman ngomong aja atau bagaimana? Ditulis Ditulis pas kapan nulis? BOMR online. Oh, Masya Allah. Jadi pas BOMR bulan Juli ya, kamu nulis. Nah, ini kenapa ayah bunda yang sudah pernah Bunda Dina bina, itu kan suruh nulis sama Bunda Dina. Namanya The Power of Writing. Wawa nulis kan? Iya. Di kelas BOMR. Dan nulis umrohnya Wawa sendiri apa sekeluarga? Sekeluarga. Oh, Wawa nulis pengen umroh sekeluarga di bulan Juli di kelas Iya. BOMR. Oke, terus Wawa berangkat Oktober. di ACC sama Allah. Iya. Dikabulin. Berangkat hanya dalam 4 bulan. Wawa sendiri apa sekeluarga? Sekeluarga. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu gimana? Wawa praktek apa aja setelah ber-LOP memantaskan dirinya, nak? Aku juga waktu itu terumbu karang Terumbu karang ya. Praktek apa sih terumbu karang tuh? Ke siapa aja? ke keluarga. Ke keluarga. Apa yang Wawa praktekin ke keluarga? Nurut sama mama. Oh, nurut sama mama. Nurut sama mama. Oke, terus apalagi, nak? Mau umroh kan? Terus lagi mau ketemu mama kan? Iya, terus apa lagi? Apa ya? Ada sih. Buka perisainya praktek gak? Iya. Ngapain? Sholatnya bolong-bolong gitu? Enggak. Oh enggak, gimana dong sholatnya? Di awal waktu. Di awal waktu, Wawa perbaiki itu. Terus Wawa praktek disiplin katanya apa? Berkata yang baik-baik. Berkatanya yang baik-baik aja. Pernah ngeprank teman-teman nggak? Enggak. Enggak. Jadi pernah nggak ngeprank, ngebohongin teman gitu, ngeprank gitu? Enggak. Takut? Kenapa takut kalau ngeprank teman sekarang karena udah jadi anak ajaib? Takut dosa. Takut dosa, ya Allah. Tuh ayah bunda, ketika kita belajar memberikan pendidikan anak, tadi Wawa bilang apa, nak? Takut apa, nak? Dosa. Takut akan dosa. Artinya sebuah pendidikan ini perlu diterapkan seperti Wawa. Wawa merasa dosa, merasa takut dosa itu penting sekali. Nah, maka Wawa ketika itu selain merasa takut dosa gitu, Wak, sampai akhirnya pas terwujud, ternyata Allah kasih Wawa sekeluarga umroh. Apa yang Wawa rasakan saat itu? Senang, bahagia. Senang, bahagia. Terus apa lagi, nak? Terus Wawa ninggalin sholat nggak? Leha-leha nggak malah? Nggak. Makin semangat ibadahnya. Iya. Karena walaupun impiannya sudah terwujud, makin terwujud. Masya Allah. Boleh dilihat ya, Wawa berangkat sama Pak Nas. Ini lihat. Makanya kenapa nih Bunda Dina menulis komik Ayo Jadi Ajaib ya. Judulnya Ayo Jadi Ajaib. Jadi jurusnya tadi ada 10, tapi ini baru jurus 1. Inilah anak-anak yang luar biasa. Bahkan buat Bunda Dina, mereka adalah guru-guru praktekersnya Bunda Dina. Ya, jadi karena ilmu kalau nggak dipraktekin kan nggak ngefek. Tapi justru ketika Bunda Dina mengajar dari mulai usia dini sampai sekolah dasar dan juga ada sampai orang tua, justru mereka adalah guru-guru praktek Bunda Dina. Jadi mereka ketika terima pelajaran praktek, makanya luar biasa. Apa yang ada terbetik di pikiran mereka itu terjadi. Dan inilah Bapak Ibu pentingnya kita memberikan pendidikan ajaib ini kepada anak-anak, agar satu intinya adalah anak berhati-hati dari dosa dan merasa hidup dilihat oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa hal ini penting diberikan pendidikan ini? Sekali lagi, jangan mencela pendidikan yang sudah ada. Kalaupun misalnya hanya menjadi bagian kita tadi sudah menuju ke 10 ciri kehancuran sebuah negeri, artinya masih ada harapan. Kalau kita bisa mendapatkan pendidikan ajaib ini. Nah, maka install ilmu Allah ini kepada anak-anak kita bisa melewati berbagai cara, ya, yaitu salah satunya adalah
Insya Allah kita akan launchingkan pelajaran online ini. Kayak tadi Wawa nggak bisa belajar langsung sama Bunda Dina di sini bersama anak-anak Magnet Rezeki di TK dan SD Khairul Rozikin yang memang berbasis tauhid dan magnet rezeki. Tapi Wawa bisa belajar secara jarak jauh. Waktu itu Wawa belajarnya online ya nak? Iya. Pas BOMR. Iya. Tapi Wawa punya guru favorit gak sih kalau dalam magnet rezeki? Ada Ada. Siapa aja Wak? Bunda Dina. Oh, kenapa milih Bunda Dina juga nak? Soalnya asik, Oh asik. Terus apa lagi? baik, Baik. sama sabar, penyabar. Oh sabar dalam menyampaikannya. Wawa nggak tahu sih di balik POC itu Bunda Dina. Tapi nggak apa-apa. Seorang guru akan rela untuk menahan POC yang diterimanya asalkan anak-anaknya menjadi anak yang Ajaib. ajaib. Apa itu anak ajaib? Selalu ditolong Allah. Oh Masya Allah, boleh kencangin lagi. Apa itu anak ajaib? Selalu ditolong Allah. Ya, maka itulah insya Allah saya akan menerima segala sesuatu konsekuensinya dari ilmu Allah ini ya. Salah satunya harus sabar dalam menyampaikan kepada anak-anak dan sabar dalam menyampaikan ilmu magnet rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Maka insya Allah mudah-mudahan ini adalah sebuah harapan baru ya untuk dunia pendidikan di Indonesia, bahwa kita berhak untuk hidup dan menjadi anak yang ajaib, yaitu anak yang selalu ditolong oleh Allah. Nah, terakhir sebagai penutup, Bray punya impian apa, harapan apa di tahun ini nak sebagai anak ajaib Indonesia? Aku pengen itu pindah ke rumah yang lebih besar. Oke, Brian pengen pindah lagi ke rumah yang lebih besar. Emang tahun kemarin udah diijabah? Tahun kemarin kita doanya sama deh. Diijabah sama Allah. Dijabah. Ketika kamu praktek apa diijabah sama Allah? Pindah ke rumah yang sekarang nih. Yang tadinya lalai sholat, Jadi rajin sholat, rajin ke sholat masjid. dan tidak ninggalin apa? Masjid. Masjid. Dan dikasih sama Allah? Iya. Dan tahun ini minta lagi yang lebih besar? Iya. Oke, kalau gitu berdoa sama Allah. Jangan fokus minta ini itu sama Allah, biar Allah yang mantaskan diri. Nah itu salah satunya kalau punya anak ajaib, titip doa ke anak yang soleh. Karena kadang-kadang orang tua doanya nggak tembus-tembus ya. Jadi didik anak jadi soleh dan ajaib lebih penting daripada sekedar jadi pintar. Oke, kalau itu harapannya Brian dan impian. Kalau Ilma sama Wawa terakhir punya harapan impian apa? Kalau aku pengen juara terus. Kalau ada pengen juara kelas, sama kalau ada perlombaan aku pengen juara terus. Pengen juara terus. Tapi boleh minta satu lagi? Ya Allah, jadikan aku manusia yang tetap rendah hati. Dan selalu ingat Allah. Ingat Allah. Oke, kalau Wawa sendiri punya harapan dan impian apa nak? Pengen ngatamin 5 juz. Masya Allah, pengen ngatamin 5 juz. Ya Allah, tuh anak-anak kita berbedakan nih segala impiannya. Kita aminkan boleh nak? Mudah-mudahan apa? Nular. Udah doain ya, semoga impian harapan Wawa yang pengen khatam juz, yang ini pengen jadi juara, yang ini pengen punya rumah buat keluarga, Allah ijabah ya. Karena Bunda Dina rela sekali, Bunda Dina ikhlas banget kehidupan teman-teman anak-anak ini. Indonesia selalu ditolong Allah. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa dulu dong. Dadah dulu dong ke teman-teman di podcast. Oke, dadah. Oke. Ya, kalau gitu Bunda Dina izin pamit dulu bersama anak-anak ajaib. Terima kasih ya sudah jadi teman Bunda Dina hari ini dalam podcast DKA. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih mengindah dalam pelukan mesra.